Terus kalau melihat kan di banyak negara juga sudah melakukan respon ya, mulai dari apa namanya melarang event olahraga yang itu tempat-tempat apa namanya pengumpulan massa ya. Kalau misalnya di Italia itu bahkan Liga Italia ya, Serie A itu sampai disuspend sampai April. Oh gitu. Kalau di beberapa negara juga kayak Spanyol, terus Jerman itu tidak boleh ada penonton gitu ya. Terus ini sebenarnya respon seperti itu apakah menurut kedua narasumber tepat? Terus bagaimana sih kondisi Indonesia seharusnya menyikapi? Karena kan beberapa sebelum ada konfirmasi kasus kan pemerintah kan berniat untuk ini kan ada efek ekonomi nih. Pemerintah ingin menggenjot agar ekonomi Indonesia itu tidak terdampak oleh coronavirus. Tapi setelah ada konfirmasi kasus ini, sebaiknya bagaimana nih pemerintah dengan tetap mempertimbangkan mempertahankan kondisi ekonomi, tapi juga tidak mengesampingkan kondisi kesehatan masyarakat seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut kedua narasumber? Ini Pak Dono dulu. Dari Pak Dono dulu. Ya. Bidangnya Pak Dono ini. Ya, memang harus ada balance ya antara memprotek kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa kehidupan normal kita bisa berjalan seperti normal gitu. Ya, tidak usah di Indonesia, di Inggris juga sama begitu kurang lebihnya ya. Dan mengenai pembatasan umum, bisa saya laporkan misalkan tadi saya ke kota ke Jakarta. Ke Jakarta saya di Jakarta sih maksudnya, saya naik kendaraan umum MRT. Di MRT sudah ada scanner begitu, dan kebetulan saya juga terlibat, saya kenal dengan corporate secretary-nya MRT Jakarta, dan kami akan melakukan diskusi besok, tadinya saya hari ini besok, tentang apa yang harus dilakukan MRT Jakarta untuk mitigation COVID ini. Karena public transport adalah salah satu tempat yang risiko untuk menjadi hub penularan virus seperti ini. Ada beberapa event besar yang sudah di stop, misalkan olahraga lari, misalkan Jogja Marathon yang sedianya dilaksanakan akhir bulan ini di Jogja itu sudah dibatalkan. Beberapa kegiatan lain juga sudah dibatalkan. Ini saya rasa walaupun belum ada himbauan dari pemerintah atau belum ada instruksi dari pemerintah untuk tidak melakukan hal ini, tetapi sebagian besar organisasi juga sudah mengakses sendiri risikonya seperti apa. Saya pribadi sih lebih beranggapan memang selayaknya tidak dilakukan lah, maksudnya kegiatan-kegiatan tersebut sedapat mungkin ditunda sekarang karena bagi orang Indonesia saya juga tahu bahwa kita juga mahfum bahwa disiplin lah kasarnya gitu, disiplin masyarakat kita tidak terlalu baik begitu ya dalam hal macam-macam, termasuk diantaranya mungkin dalam urusan deteksi penyakit seperti ini. Jadi yang dilakukan 29 itu mungkin underreported gitu, yang dilakukan di lapangan mungkin lebih banyak karena kita tidak tahu. Dan kalau kasus ini hal-hal besar ini masih terjadi dan juga upaya promotif dan preventif pemerintah masih agak kurang begitu, risikonya cukup besar. Jadi daripada walaupun belum ada advice dari pemerintah untuk men-stop kegiatan ini, kegiatan besar, sudah sepantasnya selayaknya mungkin ditunda seperti itu. Kegiatan lain juga di Inggris pun kemungkinan besar Premier League juga akan bukan ditunda ya, dimainkan di lapangan kosong, di stadion kosong gitu ya, di stadion kosong untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kayak itu infeksi di antara para penonton karena ini large crowd. Tapi di luar itu sebetulnya yang lebih penting adalah nanti mungkin pertanyaan Mas Gading selanjutnya, dampaknya bukan dampak kesehatan ya. Kalau kita lihat tadi kan sebetulnya mortality rate-nya ini tidak terlalu besar.
lebih tinggi sih dari flu biasa. Flu biasa hanya 1% di Eropa. Tapi kalau di COVID ini 3,8%, gitu. Sekitar 4 kali lipat dari winter flu di Eropa. Tetapi dampak lainnya ya, seperti keretahan masyarakat. Nanti kalau ada sampai kita tidak berharap, tapi kalau sampai Italia bagaimana suplai makanan, dampak ekonomi dan lain sebagainya, itu yang lebih dampaknya lebih berasa. Karena angka kematian sendiri tidak terlalu besar penyakit ini sebetulnya. Iya, jadi ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ya. Sesi pertama ini memang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Dono terkait dengan respon masyarakat terhadap pengumuman coronavirus, kasus terinfeksi di Indonesia gitu ya. Itu kan terjadi panic buying ya. Orang-orang pada borong hand sanitizer, borong masker, borong sembako dan segala macam. Nah, sebenarnya ini kan kita tahu bahwasanya sebenarnya tidak harus seperti itu gitu. Ini justru merugikan masyarakat sendiri. Tapi menurut Pak Dono, apakah panic buying yang seperti itu hanya terjadi di Indonesia atau negara lain pun juga gitu? Terus kira-kira panic buying itu sebenarnya adalah fenomena wajar atau hasil dari mismanagement terhadap wabah seperti itu? Kira-kira seperti apa Pak Dono? Saya kira ini to be expected. Sosiologi manusia normal kalau sedang dalam keresahan gitu akan berusaha memprotek dirinya dengan cara meyakinkan bahwa bahan pangannya ada, suplainya tersedia dan lain sebagainya. Itu sebetulnya normal reaction. Tapi itu bisa diminimalisasi jika informasinya ada, informasinya jelas, dan ada assurance dari pemerintah, dari mereka, dari mass media juga tidak terlalu menakut-nakuti seperti itu, sehingga tidak terjadi panic buying berlebihan. Karena yang jadi masalah adalah ketersediaan barang. Karena dan ini adalah aspek fairness-nya, bahwa orang yang bisa membeli, yang punya kartu kredit bisa membeli barang-barang itu sekarang, hari ini saya bisa numpuk di rumah saya 100 kg beras gitu. Sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak cukup punya uang cash hari itu tidak akan bisa membeli barang-barang. Mereka harus membeli harian misalkan tiap hari beberapa on beras dan sebagainya. Ini yang bisa menjadi keresahan sosial yang yang lebih parah gitu. Jadi kita tidak harapkan. Itu kalau dari sisi bahan pangan. Kalau dari sisi alat medis, semua orang rebutan pakai beli masker, beli hand sanitizer. Masalahnya adalah suplainya tidak cukup banyak. Maksudnya sehebat-hebatnya pabrik di seluruh dunia ini pun tidak akan bisa memenuhi demand dari masyarakat yang akan membeli. Jadi kalau maskernya habis begitu karena dibeli oleh orang-orang yang sehat sebetulnya, nanti dokternya, rumah sakitnya, tugas kesehatannya tidak punya akses untuk membeli hal tersebut karena sudah dibeli oleh masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu perlu. Jadi kalau dari kesehatan masyarakat, makanya dianjurkan kepada masyarakat umum tidak terlalu panik dan tidak perlu menggunakan masker. Masker diprioritaskan pada mereka yang sakit, petugas kesehatan, dan mereka yang berhubungan dekat dengan pasien. Jadi untuk mengurangi dampak dari ketersediaan alat medis dan barang. Ya, baik, itu untuk sesi pertama ya. Kira-kira sebelum saya lanjutkan ke sesi kedua soal penanganan dan pencegahan virus corona, kira-kira apakah ada pertanyaan dari peserta terkait dengan situasi terkini dari COVID-19 itu? Ada yang bertanya? Yang online juga bisa pakai raise hand. Raise hand. Oh, ada yang online ya? Belum ada. Kalau belum ada mungkin nanti kita kumpulkan di belakang ya. Mungkin barangkali sambil mencari pertanyaan gitu, apa yang pengen diketahui gitu. Baik.
Untuk sesi pertama tadi tentang situasi terkini soal kasus wabah virus corona di seluruh dunia ya, khususnya di Inggris dan juga di Indonesia. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yakni pencegahan dan penanganan COVID-19 seperti itu. Nah, kita sudah mendengar ya, kira-kira pastilah yang ada di ruangan ini sudah tahu sebenarnya apa sih COVID-19 itu, dan kita juga sudah mendengar tentang himbauan tentang melaporkan diri kalau misalnya sakit, terus misalnya kalau misalnya kita habis traveling dan segala macam. Nah, kira-kira kalau misalnya nih kita kan sebelumnya kan dihimbau untuk isolasi diri atau melaporkan ke 111 itu kalau misalnya habis traveling nih. Nah, sekarang kondisinya kan sekarang penularan bisa aja tidak lewat traveling, tapi bisa aja yang tadi local transmission kan. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ketika memang kita itu merasakan ada gejala, dan kira-kira apa sih gejala yang membuat kita itu harus melaporkan diri seperti itu? Mungkin dari Mbak Vindra kira-kira untuk menjawab hal tersebut. Ya, jadi karena COVID-19 ini dia juga sama ya, nggak ada beda sama flu biasa sebenarnya. Bahkan tadi kan ada pasien juga yang nggak bergejala. Jadi gejalanya itu memang sama, gejala saluran nafas, yaitu batuk, sesak nafas misalnya, terus apalagi demam, gejala pernafasan secara umum dan demam. Kalau memang ada gejala-gejala seperti itu, bersin atau pilek, nah itu kalau memang ada niat untuk khawatir gitu ya, misalnya khawatir nih walaupun tidak traveling tapi khawatir karena adanya outbreak ini, ya berarti bisa menghubungi yang 111 tadi ya. Mungkin untuk sekedar konsultasi, dan mereka juga nggak akan langsung memeriksa, mungkin nanti akan digali lebih dalam apakah ini perlu untuk diperiksa atau enggak, seperti itu. Jadi biasanya nggak ada gejala khasnya sebenarnya. Biasanya ditanyain apa gitu itu? Saya belum pernah telepon aja, jadi nggak tahu. Cuma saya baca guideline dari gitu. Seperti itu guideline-nya. Jadi nanti akan dipandu sama ininya kan, sama petugas yang in charge di situ, nanti akan dipilah-pilah gitu, mana yang emang ini kira-kira butuh dites, mana yang enggak gitu. Oh gitu ya. Terus kan mungkin Pak Dono ada yang mau ditambahkan, Pak Dono, terkait dengan tadi yang kalau apa yang harus kita lakukan kalau kita tuh merasakan ada gejala seperti yang dikatakan Mbak Vindra tadi. Mute. Nggak dengar, Pak, nggak dengar. Oke. Kalau di Inggris, silakan lihat website NHS, yaitu 111.nhs.uk, NHS 111 online. Dia memiliki series of questions tentang ini. Jadi kalau Anda merasa sakit dan curiga gitu, saya kena virus ini atau tidak, masuk ke NHS dan ada beberapa series of questions-nya. Misalkan apakah Anda pernah ke Cina, yes or no. Kemudian apakah Anda pernah ke Italia, yes or no. Apakah Anda pernah ke South Korea, yes or no. Apakah Anda pernah berhubungan dengan orang yang sudah terkonfirmasi kena penyakit ini dan sebagainya. Dari situ itu akan menunjukkan risk profile-nya. Dari situ baru akan ada tindakan selanjutnya. Misalkan saya jawab saja yes, ya saya coba ini ya, apa yang terjadi. Di ujung-ujungnya ada pertanyaan terakhir adalah apakah ada gejala, apakah Anda punya high temperature, batuk atau shortness of breath. Kalau itu ada, maka sarannya adalah 1, self isolate di rumah saja, jangan pakai public transport gitu ya. Jangan mendekati orang lebih dekat dari jarak 2 meter, jadi harus 2 meter, lebih banyak dari 2 meter. Jangan sering-sering megang surface, memegang sesuatu yang digunakan bersama-sama dengan orang lain dan lain sebagainya. Terakhir adalah dia harus dites
for coronavirus gitu ya. Nah, tesnya bagaimana? Terus saya baca juga nih. Ini karena yang di Inggris, ini juga karena anjuran ini akan berbeda-beda sesuai dengan stage penyakit ini. Maksud saya, kalau jumlah pasiennya masih sedikit, bisa dilakukan hal yang lebih spesifik. Tapi kalau jumlah suspek penderitanya sudah tambah banyak, maka kemungkinan besar juga tidak akan sanggup NHS untuk melakukan individualized service gitu ya. Jadi anjuran public health mungkin nanti akan berbeda kalau jumlahnya akan banyak. Contohnya yang di Cina itu, yang di Cina. Mengapa mereka semua diisolasi di rumah sakit khusus di waktu itu kan, ada 2 rumah sakit khusus yang dibangun di Wuhan dan sebagainya. Karena memang jumlahnya sudah sangat banyak, jadi sekalian aja di situ sudah kalau ada terjadi penularan terjadi di situ saja, bisa di-contain di situ. Nah, itu yang terjadi kalau di Inggris. Kalau bagi Anda yang di Indonesia, ini lebih sampai sekarang sebetulnya kurang jelas ya. Saya juga ini sarannya seperti apa. Karena saya baca flyer, saya bisa share flyer nih sebetulnya. Saya baca flyer dari Dinas Kesehatan DKI beberapa hari yang lalu. Saya lihat yang satu adalah sarannya adalah segera jika Anda punya simptom penyakit ini segera ke puskesmas begitu. Yang satu lagi telepon nomor 111 kalau nggak salah di Dinas DKI 112 kalau nggak salah. Nah, ini kan advice yang berbeda. Apakah saya harus ke puskesmas? Apakah saya harus ke telepon ini? Nah, kalau puskesmas disarankan untuk tidak sebetulnya, karena kalau ke puskesmas harus antri, ketemu dengan orang banyak, itu akan menjadi sumber penularan di situ. Jadi lebih baik adalah seperti saran sebelumnya adalah self isolate dulu. Kalau nggak parah ya udah nggak apa-apa gitu loh. Nah, tapi kalau itu jadi ini juga sedikit dilemanya. Kalau self isolate, jadi deteksi formal penyakit ini tidak akan terjadi dan akan terjadi unreporting. Yang terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh Pemda DKI sebetulnya, yaitu dengan mengirim petugas kesehatan ke rumah orang yang sama seperti NHS 111 ini, melakukan self-identity apakah mereka ada resiko tinggi. Kalau resikonya tinggi, maka petugas kesehatan akan datang ke rumahnya dan akan mengecek sampelnya dan sebagainya, dan akan memutuskan apakah si orang ini harus diisolasi atau tidak. Idealnya seperti itu. Tetapi yang Indonesia ini besar, ya, Bekasi belum tentu bisa melakukan hal yang sama dengan DKI. Subang belum tentu bisa melakukan hal yang sama dengan DKI dan sebagainya, dari sisi resources, dari sisi kemampuan dan sebagainya. Jadi nggak bisa semuanya disamaratakan semuanya. Jadi yang pasti adalah sarannya adalah tidak, jika Anda merasa punya gejala penyakit ini, maka self isolate as much as possible, termasuk dengan keluarga sendiri. Jangan banyak bergaul dengan keluarga kita sendiri, maksudnya dengan anak-anak, dengan orang tua dan sebagainya, di kamar aja gitu ya. Dan kalau pergi ke ini, hindari kendaraan umum dan hanya pergi ke rumah sakit yang bisa melakukan tindakan. Jangan ke rumah sakit yang terlalu kecil, karena dia tidak bisa melakukan isolasi juga, dan nanti akan hanya dirujuk, dan proses rujukan itu akan banyak menyentuh kepada banyak orang. Kurang lebihnya demikian. Baik, tadi sudah sedikit disinggung soal self isolation ya, atau isolasi diri. Itu sebenarnya ketika kita memutuskan atau di advise atau dianjurkan untuk self isolation, itu sebenarnya ketika kita sudah mengisolasi diri di rumah misalnya, itu sebenarnya apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Terus bagaimana sih kalau misalnya kita self isolation gitu, terus bagaimana pemenuhan kebutuhan kita. Terus misalnya tadi dibilang kalau misalnya kita tidak disarankan tidak banyak berinteraksi dengan keluarga, itu terus bagaimana keluarganya harus memperlakukan orang yang terinfeksi tadi, kira-kira bagaimana? Mungkin dari Mbak Vinda dulu. Iya,
Diusahakan kalau memang kasusnya seperti itu, dia dianjurkan untuk self isolate di rumah, berarti diusahakan ruangannya terpisah gitu. Jadi ruangannya terpisah dari keluarga yang lain, lalu kontaknya juga diminimalisir, tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali, karena kan tadi definisi kontak yang dekat itu adalah tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Dono itu dalam jarak 2 meter dan waktunya itu kalau nggak salah lebih dari 15 menit. Jadi bukan sama sekali nggak boleh ngobrol gitu, nggak juga. Maksudnya kan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang urgent ya, yang penting yang harus disampaikan. Ya cuma diminimalisir aja sebisa mungkin, dan disarankan juga ruangannya ventilasinya bagus gitu. Terus asupan makanan ya itu tadi dari yang carer ya istilahnya, yang carer yang ada di rumah itu ya berarti membantu menyediakan segala macam. Kalau memang misalnya dimungkinkan misalnya akses ke toilet atau apa misalnya terpisah ya, cuma kan agak susah juga ya kalau misalnya di rumah cuma satu, ya agak susah sih sebenarnya. Sama mungkin misalnya alat makan dan sebagainya ya dikhususkan untuk orang tersebut gitu. Dan kalau bisa nggak menerima kunjungan ya, kalau orang Indonesia kan kadang suka mengunjungi ya. Disinggung gitu. Terus jangan malah nanti tiba-tiba udah ada di mall gitu, karena sering jadi pembahasan juga itu dari teman-teman dokter tuh bilang nanti self isolate tiba-tiba udah ada di mana gitu dia orangnya. Jadi emang ada panduan khususnya gitu untuk self isolate ya. Terus kalau kondisinya misal nih kita tinggal di shared house gitu ya, atau rusun lah. Kalau misalnya di Indonesia kan banyak tuh rusun yang itu memang dari segi ventilasi nggak banyak gitu kan. Terus dari segi kamar juga dempet-dempetan, itu bagaimana kira-kira untuk menghindari atau melakukan self isolation gitu? Kalau misalnya ada kemungkinan misalnya secara logistik ya di rumah itu dia bisa mengurus dirinya sendiri, kalau misalnya ternyata keluarganya yang mengungsi ke rumah lain, nah itu ini pendapat pribadi saya aja sebenarnya sih. Gitu ya? Itu bisa jadi alternatif sebenarnya, cuma perlu dipertimbangkan juga memang kalau logistiknya oke, misalnya bisa dibelikan dari luar ya kan, lalu di drop di rumah itu atau di ruangan itu. Nah jadi nanti ya udah dia aja yang ada di apartemen itu atau di ruangan itu ya gitu. Bisa juga mungkin seperti itu. Ya mungkin Pak Dono ada tambahan soal isolasi diri Pak. Apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan selain yang tadi sudah disampaikan? Ya sebetulnya simpel aja. Ya kita belajar dari bagaimana virus ini ditularkan. Virus ini ditularkan dari droplet bersinnya begitu ya, dan yang bisa menempel di permukaan, dan itu permukaan misalkan meja, kursi, baju dan lain sebagainya. Jadi sedapat mungkin kita menghindari exposure kepada hal-hal, pada percikan-percikan tersebut pada orang sehat. Percikan itu bisa langsung ke terekspos ke orang sehat, atau melalui media misalkan kita pegang pegangan kursi yang sudah pernah kena droplet dari batuknya itu tadi, dan dari ini kita kemudian bersalaman dengan orang lain. Setelah bersalaman ya orang lain tersebut akan mengusap wajahnya dan sebagainya karena masuk ke jaringan derma mata dan karena medisnya diserahkan ke mukosa. Tapi itu ya kita prinsipnya adalah kita putus rantai itu ya. Memutusnya dengan cara apa? Pertama dengan cara fisik. Dengan cara fisik yaitu physically memang dipisah, yaitu ruangan khusus dan lain sebagainya secara fisik. Kemudian secara kimia atau biologis, baju hal yang sudah dipakai dipisah. Handuk jangan digunakan secara bersama, itu ya. Perlu mandi jangan share handuk. Kita sudah tahu jangan share sikat gigi untuk penyakit yang lain, tapi mungkin bersama juga. Odol misalkan, biasanya kita gitu aja ya, karena memang resikonya sedikit, tapi kepalanya odol itu biasa juga nempel dengan kepala, kita sama dengan kepala sikat giginya, ujungnya masih bisa nempel dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya hygiene pribadi yang saya lakukan, cuci dengan air yang banyak dan sabun yang cukup dan sebagainya. Kemudian ya normal hygiene lah. Masalahnya adalah banyak hal-hal yang belum kita
lakukan dengan baik, dan kadang-kadang ada fisik, ada barrier, economic barrier, misalnya tadi rumah yang terlalu berdekatan, ya mau gimana lagi, satu rumah cuma ada rumah kontrakan, cuma ada satu kamar, gimana caranya gitu ya. Itu tantangan memang untuk meningkatkan dari sosial ekonomi kita, supaya mengurangi risiko yang seperti ini. Tapi itu jangka panjang lah. Iya. Terus untuk self isolation itu sendiri disarankan, kan tadi ada yang bilang 14 hari. Terus kalau misalnya dalam jangka waktu 14 hari itu udah sembuh katakanlah, itu gimana kira-kira? Atau sebenarnya seberapa lama sih self isolation itu kita lakukan seperti itu? Dari Pak Findra mungkin. Berapa lamanya ya? Karena tadi 14 hari kayaknya itu berdasarkan masa inkubasi virusnya ya. Sebenarnya kan tadi yang saya bilang kalau seandainya itu di UK kan misalnya dia dianjurkan untuk self isolate, pasti nanti akan dipantau tiap harinya. Maksudnya apakah sudah bergejala atau enggak. Misalnya tiba-tiba dia sebenarnya tadinya asimptomatik gitu, enggak ada gejala. Terus misalnya di hari ketiga self isolate tiba-tiba dia demam. Nah, mungkin ada kemungkinan nanti akan didatangi oleh petugas medis lalu dilakukan swab tenggorok ya, swab tenggorok atau swab orofaring. Misalnya dia ada dahak, berarti mungkin dahaknya juga diambil. Nah, itu nanti kalau memang ternyata dia buktinya positif, itu dia ya nanti dipantau terus gitu, apa misalnya sampai simptomnya hilang atau gimana. Kalau yang menurut saya baca, kalau untuk yang di rumah sakit ya, bukan yang self isolate. Kalau di rumah sakit itu harus menunggu sampai hasil labnya itu negatif. Jadi kalau hasil labnya negatif terus gejalanya sudah nggak ada, nah itu berarti dia dinyatakan sembuh. Cuma kalau untuk self isolate saya sebenarnya masih kurang jelas juga gitu, masa sampai kapan. Iya, memang sepertinya bervariasi gitu kan ya. Tergantung dinamika kasus. Kondisi pasiennya sepertinya. Oh gitu ya. Itu. Mungkin Pak Dono mungkin untuk self isolation. Yang 2 minggu ini berdasarkan rekomendasi dari WHO. Walaupun ada report penelitian lain yang bilang bahwa ini bisa lebih dari 2 minggu, 28 sampai 28 hari. Kemungkinan itu outlier saja sih, tetapi sudah dilaporkan bahwa penyakit ini inkubasinya bisa sampai 28 hari. Nah, self isolation ini biasanya memang dilakukan, kalau yang sudah terkonfirmasi selama kasusnya masih sedikit ini, mungkin akan harus dirawat di ruang isolasi di rumah sakit. Yang self isolate adalah mereka yang untuk saat ini adalah mereka yang mencurigai dirinya pernah terekspos. Misalkan saya baru pulang dari Indonesia nih. Saya insya Allah nggak kena sih gitu ya. Tapi sebaiknya nanti saya ke Indonesia, saya di Inggris, nanti saya tidak terlalu banyak bergaul dengan orang dulu gitu. Saya mengurangi interaksi saya dengan orang lain selama sampai 2 minggu. Jadi semacam kesadaran diri gitu Pak ya? Maksudnya itu inisiatif diri sendiri gitu ya? Termasuk kesadaran diri ya, gitu? Kesadaran sendiri. Jadi mereka yang punya resiko lebih tinggi dari travel, dari kontak dengan kemungkinan orang yang terinfeksi dan sebagainya, sedapat mungkin melakukan seperti itu. Oh gitu ya. Tapi kalau sudah besar, sudah banyak kan contohnya, ini untuk kasus di mana kasus coronavirus ini belum banyak, masih maksudnya healthcare system masih cukup with this, masih punya kamar ruang isolasi yang cukup. Coba mungkin Mbak Findra yang lebih tahu, kira-kira ada satu rumah sakit di Indonesia, kira-kira kamar ruang isolasinya ada berapa? Kan nggak terlalu banyak. Nggak banyak, dan sekarang jadinya penuh. Jadinya kasihan sekarang penuh sama suspek corona, jadi pas yang penyakit lain jadi nggak kebagian gitu. Padahal mereka juga butuh. Contohnya pasien MDR TB yang TB-nya sudah resisten obat. Nah itu jadinya ini juga jadinya harus berbagi juga sama corona gitu kan, susah gitu juga. Ya? Padahal TB juga kita punya banyak di Indonesia dan bahaya juga gitu. Jadi ya memang benar kata Pak Dono, jadi dampaknya kemana-mana gitu. Baik, tadi kita ngobrolin soal apabila kita terindikasi atau sudah terindikasi. Nah sekarang kita bicara soal pencegahan nih. Kan ini sudah banyak dihimbau ya, mulai dari cuci tangan, terus pakai masker bagi yang
apa namanya Sakit. bagi yang sakit gitu. Tapi kan kalau misalnya ini khusus masker nih ya, kan dihimbau bagi yang sakit untuk pakai masker, sementara yang tidak sakit sebenarnya tidak perlu pakai masker. Tapi bagaimana kalau kita itu khawatir bagi mungkin mereka yang nggak pakai masker itu bisa jadi sakit, atau dia sakit tapi nggak pakai masker, ini sebaiknya bagaimana gitu kan? Kita nggak tahu tuh, misalnya kita di public transport gitu kan, misalnya di state coach gitu ya, atau lagi ada kegiatan misalnya PPI lagi ngadain apa gitu kan, kita nggak tahu di keramaian. Itu sebaiknya bagaimana tuh untuk mencegah gitu? Apakah tetap kita harus sebaiknya pakai masker juga atau enggak gitu? Pertama kita lihat tujuan travelingnya dulu mau kemana. Kalau misalnya itu travelingnya khusus, misalnya menuju kota X atau negara X yang emang, kalau saya biasanya lihat indeks kejadian penyakit per populasi. Nah kalau di UK kalau nggak salah ini indeksnya sekarang sekitar 4 ya. 4, jadi masih dibilang rendah, karena kalau di Italia itu 50 atau berapa gitu ya. Oh gitu ya. Jadi informasinya dapat dari mana itu? Saya lihat statistik di yang Worldometer itu. Oh, Worldometer. Ya, Di situ ada di kolom paling kanan tuh ada indeks kejadian case per populasi. Mungkin nanti Pak Dono bisa konfirmasi. Nah, kalau tadi soalnya agak bahaya juga ya kalau misalnya nanti masker itu jadi panik buying seperti yang di Indonesia, benar, nanti yang sakit malah tenaga medis yang nggak dapat, sebenarnya kan bahaya juga. Kalau menurut saya pribadi mungkin kita juga harus lihat seberapa jauh tingkat penyebaran penyakit itu di negara tersebut atau di kota tersebut misalnya. Kalau memang ternyata indeksnya tinggi, misalnya kayak kita ada di Wuhan, kan nggak mungkin kita nggak pakai masker. Tapi kalau kita di Indonesia kan penduduknya banyak, tapi angkanya yang sejauh ini kan masih di bawah 100 kan, jadi masih dibilang dalam tanda kutip safe, walaupun kita nggak bisa menjamin 100% safe. Jadi sepertinya kalau di Indonesia sih belum perlu pakai masker untuk yang tidak sakit. Cuman mungkin beda kasus kalau di Italia atau misalnya di Korea Selatan sama di Cina seperti itu. Iya. Itu pribadi aja sih. Iya. Gimana Pak Dono, pendapat Pak Dono soal masker tadi? Advice WHO adalah bahwa penggunaan masker tidak menjamin tidak tertular, gitu. Karena ada mata yang tidak tertutup juga. Padahal mata ini lebih dropletnya bisa masuk ke mata gitu. Rentan. Dan pakai Google. Iya. Pakai Google kemana-mana. Jadi memang masker itu bisa bermanfaat lah gitu ya kasarnya, bisa bermanfaat untuk mengurangi minimum secara fisik bahwa droplet ini tidak langsung masuk ke jaluran nafas kita atau jaluran mulut kita, jaluran makanan kita. Itu berguna dari sisi itu. Tapi dari sisi policy kebijakan masyarakat, kesehatan masyarakat, ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena ya gini, itu kan disposable ya, disposable. Masker itu sehari dipakai berapa kali sih? Maksudnya sekali pakai berapa lama itu masa hidupnya? Mungkin 3 jam ya? 3-4 jam. 3-4 jam. Oh, gitu ya. 3-4 jam. Maka kalau kita keluar, maka kita perlu 4 satu hari per orang. Hitung aja jaraknya berapa itu. Jadi supply-nya akan berapa? Oke. Jadi dan itu tidak menjamin 100% dia tidak akan tertular pula gitu ya. Jadi yang lebih penting adalah prioritasnya siapa? Memotong orang yang punya virus di tubuhnya untuk mengeluarkan virus dari berstinnya. Jadi tugas masker itu bukan menjaga virus masuk, tapi mencegah virus keluar. Satu itu. Tadi kalau ada orang lain yang tidak menggunakan itu padahal dia batuk-batuk, nah ini kita harus punya. Saya termasuk orang yang tidak punya keberanian. Kemarin itu saya baru naik pesawat dari Bandung, dari Jogja ke Jakarta kemarin hari Senin malam. Sebelah saya pakai masker, dia tidak batuk, orang sehat gitu ya, pakai masker. Sebelahnya lagi orang sakit, batuk-batuk gitu, nggak pakai masker, nggak nutup pula, batuk tuh ya biasanya waduh, sudah sono gitu. Jadi, padahal saya bawa masker tuh, harusnya saya langsung kasih dia, pakai gitu. Saya bawa masker beberapa, tapi saya nggak pakai.
harusnya saya harus punya keberanian, dan kita mungkin itulah yang harus kita lakukan, mendidik masyarakat, meningkatkan hygiene, ya kan. Sekarang ada ada gerakan untuk melakukan etika batuk, etika bersin. Kalau bersin jangan itu pakai tangan, kalau pakai tangan ya sama aja, tangan menempel di tangan dan sama kita salaman dengan orang lain dan sebagainya. Tapi pakailah tisu atau pakailah bagian dalam siku ya, siku kita, baju kita bagian dalam. Tapi itu cuma salah kan, jadi baju itu harus segera dicuci juga sering, jangan berulang kali nanti kemana-mana gitu. Nah, jadi etika batuk itu memang harus dimulai. Tapi masalahnya juga di Indonesia, apalagi jumlah orang merokok banyak gitu ya, dari tempat semuanya batuk-batuk, merokok dianggap normal dan sebagainya. Kalau ada virusnya dan sebagainya, itu jadi kayaknya. Kemudian etika berdahak juga. Etika berdahak sebetulnya ini ya higien umum ya, bukan cuma khusus virus ini, tapi TBC, penyakit-penyakit lain yang terkait dengan itu. Jangan sembarangan mengeluarkan dahak. Tapi kadang-kadang ini juga di Inggris saja, coba lihat sepak bola. Kalau main bola, spitting itu kemana-mana ya. Itu contoh yang nggak baik ya sebetulnya. Lagi main bola tiba-tiba spitting gitu, itu juga contoh yang tidak baik. Jadi kita mengurangi hal-hal seperti itu harusnya untuk meningkatkan higiene pribadi, untuk mengurangi risiko infeksi pada orang lain.